Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Ita Nur Safi dari Universitas Jember, program studi pendidikan IPA. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Yuk kita belajar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut apa itu pencemaran lingkungan, kira-kira apakah adik-adik tahu apa sih tujuan kita mempelajari pencemaran lingkungan ini? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, kemudian jenis-jenis dari pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan, dan yang paling penting yaitu cara menanggulangi dan pencegahan dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan atau polusi itu merupakan suatu peristiwa masuk atau dimasukkannya suatu zat, energi, unsur, dan komponen yang merugikan dari lingkungan itu sendiri. Bisa juga diartikan berubahnya tatanan lingkungan yang diakibatkan oleh alam atau perbuatan manusia sehingga kualitas lingkungan itu menjadi menurun. Sementara segala suatu zat yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, kotor, dan tercemar itu disebut sebagai bahan pencemar atau polutan. Zat ini bisa disebut sebagai polutan apabila jumlahnya dalam lingkungan itu melebihi ambang batas. Contohnya yaitu zat kimia, debu, suara, radiasi, dan lain-lain. Berdasarkan lokasi pencemaran, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam. Nah, bahan pencemar ini bisa berupa makhluk hidup, zat, ataupun materi. Nah, suatu air bisa dikatakan tercemar apabila rasa, warna, bau, dan derajat keasamannya berubah, sehingga kualitas airnya akan menurun dan tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari. Bahan pencemar biasanya berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, maupun kegiatan pertanian. Pencemaran udara merupakan masuknya zat-zat asing ke dalam udara sehingga merubah tatanan udara dalam keadaan normal. Udara merupakan zat penting dalam kehidupan. Jika suatu udara tersebut kotor ataupun tercemar, maka kualitas kesehatan dari penduduknya akan menurun. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuk atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari proses alam ataupun kegiatan manusia hingga merubah tatanan dari tanah tersebut. Bahan polutan dari pencemaran tanah biasanya dari limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Limbah industri berasal dari sisa-sisa kegiatan industri. Nah, limbah ini dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, kalau yang limbah padat ini berupa padatan ataupun lumpur ataupun bentuk bubur berasal dari sisa-sisa pengolahan dari industri tersebut. Nah, kalau limbah cair ini dari sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Nah, contohnya limbah seng, timah, merkuri, dan lain-lain. Limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga ataupun perkantoran. Nah, limbah ini juga dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, kalau limbah padat ini bisa berupa plastik, kemudian bekas botol minuman, keramik, dan lain-lain. Nah, kalau yang limbah cair ini bisa berupa tinja, deterjen, cat, oli, minyak. Jika limbah-limbah tersebut tidak didaur ulang terlebih dahulu dan langsung dibuang ke tanah ataupun ke air, akan membuat susunan tanah menjadi rusak. Salah satu contohnya yaitu zat hara yang ada di dalam tanah akan hilang dan bakteri pengurainya akan mati. Jika dibuang ke air, organisme-organisme yang hidup ke air juga akan mati karena tempat tinggalnya di
dirusak oleh bahan-bahan tersebut. Selain itu, jika kita membuang sampah sembarangan di sungai ataupun aliran air, akan membuat banjir. Limbah pertanian berasal dari bahan-bahan kegiatan pertanian. Contohnya yaitu penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan. Jika digunakan secara berlebihan, pestisida dan pupuk dapat mengakibatkan satu, rusaknya struktur tanah. Akibatnya, zat-zat unsur hara akan berkurang. Nah, jadi adik-adik, limbah rumah tangga, limbah domestik, limbah pertanian, limbah industri itu merupakan bahan pencemar atau polutan untuk pencemaran lingkungan, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, untuk pencemaran udara itu biasanya dihasilkan dari proses pembakaran, seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, proses kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, contohnya yaitu karbon monoksida, kemudian klorofluorokarbon, karbon dioksida, dan sulfur dioksida. Nah, bahan polutan itu selain menyebabkan batuk dan sakit kepala ataupun sesak napas, bisa juga menyebabkan hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca loh. Hujan asam pada dasarnya dihasilkan oleh dua polutan, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, kedua bahan ini dihasilkan dari proses pembakaran. Nah, saat kedua bahan ini berada di awan, kemudian bercampur dengan uap air atau H2O, dia akan menjadi asam nitrogen dan asam belerang. Nah, setelah menjadi kedua asam itu, dia akan membentuk awan. Nah, kemudian jatuh ke tanah menjadi hujan asam. Nah, tapi hujan asam ini bersifat negatif loh, karena dia bisa bersifat korosif, merusak bahan-bahan material bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Selain itu, melarutkan logam-logam berat yang ada di dalam tanah, sehingga kualitas air di tanah menjadi jelek dan juga merusak tanaman. Selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon ini disebabkan karena salah satu atom klor, yaitu di klorofluorokarbon atau CFC. Nah, CFC ini digunakan pada pendingin mari es atau AC, dan juga semprotan aerosol, dan sebagai bahan untuk plastik. Nah, atom klor ini akan memecah molekul pada ozon atau O3. Nah, jika semakin banyak atom klorofluorokarbon atau CFC ini di atmosfer, maka semakin banyak pula atom yang terpecah. Artinya lapisan ozon semakin menipis dan banyak yang berlubang. Nah, lapisan ozon ini sangat penting untuk bumi. Kenapa? Karena dia membantu penyerapan sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, sinar UV ini jika banyak terserap ke bumi atau banyak masuk ke bumi, dia akan menyebabkan penyakit katarak dan juga kanker kulit. Nah, yang terakhir yaitu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini terjadi karena meningkatnya salah satu gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil dan juga kendaraan bermotor, kemudian penggundulan hutan, dan proses pembakaran sampah. Nah, saat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer ini meningkat, maka dia akan membentuk suatu perisai. Nah, perisai ini yang membuat sinar matahari yang harusnya dikeluarkan ke luar bumi akan dipantulkan kembali. Nah, sehingga suhu bumi semakin meningkat. Saat suhu bumi meningkat, artinya es-es yang ada di kutub akan mencair. Nah, kalau mencair, jumlah air
di laut akan meningkat dan bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan juga bisa menyebabkan banjir pada daerah-daerah yang kurang resapan. Pertama yaitu kita menerapkan 4R, reduce, reuse, recycle, and replace. Reduce, mengurangi pemakaian. Contohnya, kita mengurangi pemakaian pupuk, pestisida, dan deterjen yang sulit diuraikan. Yang kedua yaitu memakai ulang. Nah, memakai ulang ini contohnya kita bisa menggunakan botol plastik yang bisa dicuci kembali, sehingga tidak banyak yang akan dibuang. Nah, yang ketiga yaitu mendaur ulang. Nah, contohnya itu saat kita membeli botol minuman ataupun makanan yang dari plastik, itu plastiknya bisa kita gunakan sebagai tikar atau alas. Nah, botolnya itu bisa digunakan sebagai pot bunga ataupun kerajinan lain. Nah, yang keempat yaitu mengganti. Nah, kan sekarang itu sudah banyak ya tas jinjing atau tote bag. Nah, kita bisa menggunakan itu saat kita pergi berbelanja di supermarket, ke pasar, ataupun yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di lahan ataupun tanah yang gundul. Yang ketiga yaitu membuat septic tank atau lubang resapan untuk menampung dan mengolah kembali limbah rumah tangga. Yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan dimanapun kita berada, di sungai ataupun saat kita liburan. Khususnya jangan membuang sampah plastik, karena plastik itu sulit sekali diuraikan. Butuh 5 ataupun berpuluh-puluh tahun untuk plastik itu hancur. Nah, kalau plastik itu tertumpuk, maka pemandangan dan kualitas di sana pun juga jelek. Jangan ragu untuk menegur siapapun itu, entah itu keluarga, teman, ketika kalian melihat dia itu membuang sampah sembarangan. Ingat ya, semangat! Nah, itu tadi penjelasan tentang pencemaran lingkungan dan cara menanggulanginya. Diingat-ingat ya, jangan membuang sampah sembarangan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.